Laju perubahan yang terus meningkat memaksa kita untuk semakin sadar akan realitas dunia yang dibanjiri oleh ketidakpastian dan kompleksitas akan berbagai perubahan. Contohnya di industri digital. Televisi yang sebelumnya nyaman dengan dominasinya dalam menyediakan konten hiburan kini mulai tertinggal oleh popularitas platform digital seperti YouTube, Netflix, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah industri retail dengan toko fisik yang semakin tergusur bisnis online atau jualan online. Belum lagi fenomena aktivitas di media sosial yang tanpa disadari terus menuntut penggunanya untuk selalu tampil sempurna dalam sebuah citra diri yang purna. Kondisi-kondisi semacam ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang akut dan terstruktur yang membuat kita menjadi pribadi yang mudah cemas, mudah iri, insekuritas atas diri kita sendiri. Hingga kini kerap merasa rendah diri, ini tak jarang berujung depresi. Segala macam ketidakpastian yang kita hadapi di era sekarang ini seringkali mengakibatkan krisis identitas, yaitu sebuah kondisi psikologis ketika seseorang merasa kehilangan arah, bingung, bahkan tidak mengenal diri mereka yang sebenarnya. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang banyak mengajarkan mengenai kendali diri. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat mengubah perspektif tentang hidup dan menjadi lebih mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih bijaksana dan tenang. Stoikisme berasal dari bahasa Yunani stoikos atau stoa. Istilah ini merujuk pada Stoa Poikile, sebuah sekolah filsafat di Athena, Yunani, tempat Zeno, filsuf terkemuka dari Citium, memberikan pengaruh besar bagi peradaban sekitar tahun 301 sebelum Masehi. Pada masa itu, Zeno melakukan pengajaran dengan cara yang agak tak biasa, yaitu dengan duduk berbicara di teras pendopo yang terletak agak jauh dari keramaian pasar. Pendekatan pengajaran dan cara dia mendirikan akademinya ini, yang kemudian memberikan nama pada aliran filsafat ini, yaitu Stoikisme. Penggunaan istilah Stoik lebih merujuk pada bundaran tiang penopang yang mendukung teras tempat Zeno mengadakan diskusi dan pengajaran. Secara umum, sejarah Stoikisme dapat dibagi menjadi 3 periode. Pertama, ada Stoa awal yang mencakup tokoh-tokoh seperti Zeno, Chrysippus, dan Kleanthus. Kedua, ada Stoa perantara yang dikembangkan oleh Panatheus dari Rhodes dan Posidonius dari Apamae. Pamungkasnya, terdapat Stoa akhir atau yang juga dikenal sebagai Stoikisme Romawi yang dipengaruhi oleh pemikiran Lucius, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Setidaknya ada 4 manfaat yang bisa kita dapatkan dari prinsip stoikisme dalam menjalankan hidup di tengah gempuran transformasi teknologi yang cepat dan masif. Pertama, stoikisme menekankan pentingnya mengelola reaksi emosional kita terhadap peristiwa-peristiwa yang berada di luar kendali kita. Sebagai contoh, ketika kita menerima berita buruk atau menghadapi situasi sulit, kita diajak untuk mengendalikan respon emosional kita, sehingga kita dapat menjaga ketenangan dan menghindari terjerumus dalam perasaan negatif yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. Kedua, stoikisme mendorong kita untuk secara teratur merenungkan tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip ini, kita akan mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memahami bagaimana tindakan kita memengaruhi diri kita sendiri dan orang lain. Ketiga, stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti sikap dan tindakan kita, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti tindakan orang lain atau perubahan tak terduga. Prinsip ini dapat membantu kita untuk tidak terlalu terbebani oleh kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga kita dapat lebih fokus dan efektif dalam mengelola aspek-aspek yang dapat kita pengaruhi. Keempat, stoikisme mengajarkan pentingnya berempati terhadap orang lain dan melihat kemanusiaan dengan lebih purna. Prinsip ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam mendukung dan memahami pemahaman orang lain. Saat kita mempraktikkan empati dan kepedulian, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan orang-orang di sekitar kita.